Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Tias. Silakan masuk Mbak Tias, sini duduk. Iya Bu. Oke. Cari posisi yang enak, tasnya ditaruh dulu. Ini dengan Mbak Tias yang kemarin WA Ibu kan? Iya Bu, betul saya Mbak Ibu kemarin sore. Iya betul, berarti betul sama Mbak Tias ini. Sebelumnya Mbak Tias ini tadi dari mana? Dari rumah Bu, langsung sini. Dari rumah langsung sini. Nggak macet, nggak hujan. Enggak Bu. Alhamdulillah, tadi kok panas banget Bu. Oh hari ini panas banget ya. Oke, Mbak Tias ini tadi datang ke sini sendirian atau diantar atau gimana? Sendirian Bu, naik motor jadi dari rumah langsung sini. Oke, nanti habis kita melakukan ini, Mbak Tias ketemu dengan Ibu nih. Mbak Tias mau kemana? Langsung pulang ke rumah atau mau main dulu sama temen? Iya Bu, mau main sama teman. Soalnya itu rumah teman saya juga Dekat sini, hati-hati kalau main dulu ya. Nah, sebelumnya Mbak Tias bisa memperkenalkan diri Mbak Tias dulu lebih detail agar Ibu lebih mengenal Mbak Tias dulu. Kan ada pepatah kalau nggak kenal nggak sayang kan. Nah, jadi kita kenalan dulu Mbak Tias. Nama saya Puji Tias, bisa dipanggil Tias. Saya dari mahasiswa Pendidikan. Terus di BK juga ya. Iya. Sekarang semester berapa? Semester 5 Bu. Masih online atau Masih masih online ya semester 5? Ya, cuma adik angkatan saya itu ada yang udah luring, ada yang tergantung dosennya sih. Tergantung dosennya. Berarti bukan semua mahasiswa dimasukkan gitu ya? Masuk langsung gitu enggak? Ya. Oke. Gimana kabarnya Mbak Tias nih? Alhamdulillah baik sih Bu. Ibu sendiri gimana? Ya, baik, baik-baik saja juga. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan gitu, alasan Mbak Tias menemui Ibu, alasan Mbak Tias membaca Ibu ingin ketemu, nah itu alasannya apa? Ya, saya itu kayak mengalami akhir-akhir ini ya Bu, saya kayak mengalami kecemasan gitu. Dan saya ingin menceritakan apa yang saya alami tapi dengan orang yang tepat gitu loh. Tapi kan kalau misalkan ke teman nanti bisa bocor kemana-mana, nanti takutnya orang lain tahu. Meskipun biasanya kan temen kayak jangan siapa-siapa ya, tapi nanti tahu-tahu ada orang yang tahu aja gitu, takutnya kayak gitu. Terus juga nanti kamu jangan cerita ke teman, belum tentu kita mau kayak jalan keluarnya gitu. Iya, betul sekali. Makanya Mbak Tias ini, karena permasalahan Mbak Tias itu, Mbak Tias ingin menemui Ibu. Iya, Untuk melakukan apa? ya untuk sharing bercerita sama ibu untuk melakukan ya konseling. Nah, intinya Mbak Tias kesini karena ada permasalahan Mbak Tias ini tadi, dan Mbak Tias butuhlah bantuan dari yang profesional, bukan hanya sekedar teman kan ya. Makanya Mbak Tias tadi teman bisa saja bocorin rahasianya ini gitu. Oke, Mbak Tias yang ingin melakukan proses konseling. Sebelumnya Mbak Tias sudah mengerti tidak apa sih konseling itu? Belum Ngerti sih, misalnya pernah itu konseling tapi secara berkelompok. Iya Tapi individu sekarang. Oh iya, kan Mbak Tias juga mahasiswa BK dong, pasti tahu dong. Iya. Nah, apa sih yang Mbak Tias ketahui gitu tentang konseling? Kayak proses pemberian bantuan untuk memecahkan permasalahan hidup yang saya hadapi. Nanti kayak ibu itu membantu saya gitu, kayak menjembatani permasalahan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Bagus sekali Mbak Tias. Mbak Tias sudah memahami apa sih konseling itu. Tepatnya nih, konseling itu emang membantu, tapi membantunya itu sebagai fasilitas saja, kan? Fasilitator buat Mbak Tias ini lebih cepat menyelesaikan permasalahan Mbak Tias. Yang membantu Mbak Tias ya tetap jadi Mbak Tias sendiri, bukan Ibu loh ya di sini. Oke? Berarti solusi juga dari saya gitu. Iya. Cuma ibu hanya kayak meluruskan, hanya membantu saya di belakang saya kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Semua kembali kepada Mbak Tias. Tindakannya yang diberi Mbak Tias dia berasal dari Mbak Tias sendiri. Permasalahannya kan dari Mbak Tias, berarti solusinya juga pun dari Mbak Tias, bukan dari Ibu. Gitu. Di dalam proses konseling ini itu kita ada kayak kesepakatan waktu dulu Mbak Tias. Nggak mungkin kita kayak berbicara
ngalor ngidul gitu loh tanpa ada kejelasan kan ya gak enak juga kan ya. Nah kita sepakati dulu waktunya, kan Mbak Tias tadi ingin melakukan proses counseling dengan ibu kan ya. Nah kita sepakati waktunya itu bagaimana kalau 30 menit menurut Mbak Tias? Gak apa-apa sih, kayaknya sih cukup. Oke, cukup ya 30 menit. Semisal kalau nanti waktunya melebihi 30 menit, kita berhentikan dulu. Tapi kalau semisal waktunya kurang dari 30 menit, Mbak Tias tidak apa-apa. Nggak bermasalah ya? Oke. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan di dalam proses counseling ini tuh ada asas Mbak Tias. Yang pertama itu asas keterbukaan. Mbak Tias di sini itu kan Mbak Tias tadi bilang ada masalah. Nah, sebaiknya dalam proses counseling ini Mbak Tias menceritakan permasalahan ini secara detail tanpa adanya ditutup-tutupi gitu loh ke ibu. Ibaratnya semisal Mbak Tias lagi sakit, Mbak Tias kan pasti pergi ke dokter kan. Nah, Mbak Tias kan menceritakan keluhannya sehingga dokter ini memberikan resep yang tepat untuk mengobati penyakit Mbak Tias ini. Nah, ibaratnya juga gitu proses konseling ini. Ketika Mbak Tias memiliki masalah, diceritakan dengan sejujurnya, terbuka dengan ibu, maka kita akan mencari jalan keluar yang tepat untuk permasalahan Mbak Tias ini. Gitu ya Mbak Tias. Terus di asas ini tuh, asas dalam proses konseling ini tuh ada kayak asas yang penting banget dulu yang jadi fondasinya. Asasnya itu asas kerahasiaan. Jadi di sini saya sebagai konselor, Mbak Tias sebagai konseling, kita sama-sama menjaga kerahasiaannya Mbak Tias. Baik Mbak Tias sendiri yang menjaga, ibu juga menjaga kerahasiaan Mbak Tias. Ketika Mbak Tias menceritakan permasalahan Mbak Tias kepada ibu, nah permasalahan Mbak Tias itu ya hanya cukup ke saya gitu loh, berhenti di saya tanpa ada Kak nanti saya bilangin ke guru-guru yang lain atau nanti saya menceritakan permasalahan Mbak Tias ke siswa-siswa yang lain, teman-teman Mbak Tias, enggak. Jadi di sini itu asas ini mewajibkan, mengharuskan saya sebagai konselor untuk merahasiakan semua informasi yang diberikan oleh Mbak Tias dalam proses konseling ini. Jadi Mbak Tias tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahannya. Kan tadi Mbak Tias bilang nanti kalau saya cerita kepada teman saya ya tahu bocorannya. Nah kan itu emang temen kan, berbeda kalau misal Mbak Tias cerita kepada orang yang profesional, apalagi ada asas kerahasiaan ini gitu Mbak Tias. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Sebelumnya Mbak Tias ini datang ke ibu itu atas suruhan siapa gitu atau karena kemauan Mbak Tias sendiri? Atas dasar diri sendiri. Jadi saya kayak waktu kayak saya tuh ngerasa kayak oh ini waktunya untuk bercerita sama orang yang lebih profesional, yang lebih tepat gitu, biar nanti nggak salah kaprah gitu loh istilahnya itu. Jadi keinginan saya sendiri. Berarti Mbak Tias ke sini karena keinginan diri Mbak Tias sendiri tanpa adanya sebuah paksaan dari siapapun ya. Dan itu juga nggak ada kan untuk memaksa Mbak Tias. Oke, karena dalam proses konseling itu tidak boleh Mbak ada paksaan gitu. Kan ibarat kalau dipaksa kan nggak enak kan ya, nggak plong gitu loh ibaratnya. Nah itu dari tiga asas-asas yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Tias atau sudah cukup jelas? Berarti saya cerita ini bakal benar-benar terjaga gitu ya rahasianya Bu. Soalnya kan saya kan takut gitu loh Bu. Ya emang saya kayak bercerita sama orang tua, tapi kan kayak banyak gitu Bu, grup luar sana tuh kayak nanti habis konseling terus nanti ada guru yang tanya dia kenapa gitu, takutnya itu nanti malah diomongin guru lain. Takut aja deh Bu, ya malu gitu loh Bu kalau misalkan semua orang tuh tahu kalau masalah saya gimana. Iya, wajar sih kalau emang Mbak Tias kayak kurang percaya, masih ragu. Karena kan kita emang baru bertemu kan, dan Mbak Tias tidak bisa langsung percaya kepada ibu. Namun perlu diingat Mbak Tias, di sini tuh ada asas kerahasiaan yang benar-benar harus dijaga. Ketika misalnya guru BK nih khususnya kan
guru BK itu dari S1 hubungan dan konseling. Nah di S1 hubungan dan konseling itu emang dijelaskan gitu loh Mbak, ada kode etik yang harus kita jaga, ada asas-asas dalam proses konseling yang harus kita terapkan. Nah ketika guru BK yang lain tanya kepada saya, kan ya saya hanya bilang itu Bu jalan-jalan proses konseling ya cukup segitu aja, karena guru BK yang lain kan juga paham kalau proses konseling itu tidak untuk diumbar-umbar. Sebagai guru BK yang profesional kita harus menjaga asas kerahasiaan itu tadi gitu Mbak ya. Sudah paham. Tadinya saya soalnya agak ragu gitu Bu, tapi setelah Ibu jelasin, ya saya percaya sama Ibu gitu. Ya, terima kasih Mbak Tias sudah percaya pada saya. Sekarang Mbak Tias bisa nih Kak menceritakan permasalahan Mbak Tias yang menyebabkan Mbak Tias ini Kak ingin bercerita gitu dengan orang yang profesional. Saya silakan silakan. Jadi saya tuh kayak mengalami kecemasan banget gitu. Saya cemas banget soalnya apa ya Bu? Saya kan semester 5 ya Bu. Nah saya juga mengikuti kegiatan KKN seperti itu. Sekarang Mbak Tias ini semester 5 ya. Semester 5-nya masih daring. Masih Terus UKM-nya ini, UKM apa yang diikuti Mbak Tias? saya KKN sih ada kayak paduan suara sama basket Bu. Oh, Mbak Tias gak hanya ikut satu UKM ya, Iya. ikut 2 UKM. Nah, tadi Mbak Tias bilang kayak merasakan kecemasan. Nah, sejak kapan nih Mbak Tias merasakan kecemasan ini? Sejak semester 4 terus semester 5 ini Bu. Saya kan semester ini kan lagi banyak tugas ya Bu. Jadi saya tuh kayak tetean gitu daripada semester 2 3 kan belum seberapa ya gitu, masih belum seberapa kayak gitu Bu. Ya, saya memahami perasaan Mbak Tias, bagaimana kegelisahan Mbak Tias. Nah, kan tadi Mbak Tias bilang kalau Mbak Tias ini apa cemas kan dia. Hal apa yang membuat Mbak Tias ini Kak cemasnya itu kan menurun gitu? Iya, saya tuh nggak bisa ngerjain tugas itu Bu. Saya tuh bingung ngerjain tugas ini kapan, belum bisa mengatur apa ya kayak ini nanti waktunya UKM terus habis ini bikin tugas nggak bisa Bu. Jadi saya tuh benar-benar cemas gimana saya harus nyelesain tugas ini gitu Bu. Soalnya tugas saya tuh ya itu tuh kayak gitu. Apalagi UKM biasanya kan pulangnya kan sore-sore, terus saya kan juga capek gitu loh Bu. Saya rangkum dulu ya dari ceritanya Mbak Tias ini. Saya ambil inti. Di sini Mbak Tias itu mahasiswa semester 5, yang mana lagi padat-padatnya gitu kan ya. Terus Mbak Tias juga ikut UKM. Nah di ikut UKM ini nggak hanya satu UKM, 2 UKM, paduan suara sama basket. Nah di semester 4, 5 ini Mbak Tias mengalami kecemasan karena ya lagi padat-padatnya, bingung harus mengerjakan tugas gimana gitu kan ya Mbak Tias. Nah ketika Mbak Tias kayak gak merasa gelisah itu ketika apa? Kayak ketika Mbak Tias apa ini mengerjakan tugas dengan baik atau gimana? Iya, saya merasa senang ya kalau misalnya saya bisa ya mengerjakan tugasnya ya dengan apa ya nggak cuma segitu, saya kan biasanya kan kayak gubuk gitu loh Bu. Kayak saya tuh aduh saya sekarang lagi di UKM gitu ya di kampus, nanti saya ada tugas gimana saya nyelesain tugasnya gitu. Takutnya saya malam-malam terus kecapean nggak bisa ngerjain tugas gitu Bu. Nah kayak menurut saya ngerjain tugas yang baik ya yang enak gitu Bu. Mas ya banyak waktu, nggak ada UKM, nggak ada acara apa-apa. Artinya Mbak Tias ketika merasa cemas banget ini ketika Mbak Tias melakukan kegiatan KM ini, terus ada tugas Mbak Tias kayak kepikiran gitu kan ya gimana cara mengerjakan tugas ini, apalagi Mbak Tias posisinya lagi KM gitu. Nah waktu Mbak Tias apa ini nggak terlalu cemas atau cemasnya menurun, itu Mbak Tias ketika ada tugas tetap ada tugas tapi waktunya itu agak panjang, waktunya luang seperti itu ya. Oke, di sini itu ada ini Mbak, ada skala. Ibaratnya itu skala 1 sampai 10. Nah, kalau 1 itu Mbak Tias merasakan kayak tenang gitu, tenang biasa aja, enjoy. Nah, kalau di angka 10 ini Mbak Tias kayak merasakan cemas banget sampai gak bisa tidur, bisa saja mual-mual gitu. Nah, posisi Mbak Tias di semester ini pada saat ini itu posisinya di angka berapa? Kayaknya sih 9 ya.
9. Berarti tinggi sekali ya Mbak Tias ini merasakan cemas untuk saat ini. Oke, Mbak Tias merasakan cemas ini berarti sejak semester 4, 5. Iya. Cuma semester 4 kan masih belum seberapa juga kan Bu ya. Nah, yang paling parah itu sekarang. Jadi kan ya mata kuliah itu tidak hanya satu gitu, tapi semua dosen mata kuliah itu membeda tugas. Jadi saya tuh kayak bingung gitu. Cuma gimana tugas ini nanti, tugas ini belum lagi, tugas ini belum lagi tugas ini. Iya, iya. Saya memahami sekali perasaan Mbak Tias saat ini. Oke, Mbak Tias kan di sini bawa tas kan ya, ibarat ini tas. Nah, di dalam tas itu ada sebuah keajaiban ketika Mbak Tias buka. Nah, keajaiban apa yang Mbak Tias inginkan saat ini? Maksudnya gini, keajaiban ini tuh bisa kayak mewujudkan impian Mbak Tias gitu. Cuma satu aja Mbak Tias tadi. Nah, apa tuh keinginan Mbak Tias yang ingin diselesaikan atau ingin terwujudkan? Ya saya ingin ngerjain tugasnya dengan tenang sih. Dengan tenang. Oke. Nggak ada beban pikiran yang lain gitu. Terus yang UKM-nya apa hanya itu aja? Iya banyak. Iya gitu. Tapi yang lebih prioritas sih yang kuliah ini, yang tugas-tugas ini. Takutnya kan nanti kan saya terfokus pada UKM, nanti tugasnya saya kayak ngerjain ngawur, nanti kan takutnya kan nilainya belum ada nilai. Iya betul sekali. Berarti di sini Mbak Tias kalau ada keajaiban Mbak Tias ingin mengerjakan tugas dengan tenang. Oke. Kan itu tadi keajaibannya. Nah, apa yang sekarang bisa Mbak Tias lakukan untuk mewujudkan itu tadi? Untuk mengerjakan tugas biar nyaman itu gimana caranya? Ya saya kayaknya harus menjadwal pembelajaran saya sendiri. Jadi saya harus menjadwal waktu kayak kegiatan-kegiatan saya kayak gitu. Sudah bagus sekali Mbak Tias dalam menentukan solusi buat diri Mbak Tias sendiri ya. Saya harap itu enggak hanya sebagai ucapan aja, tapi direalisasikan. Nah, sejak kapan Mbak Tias inginnya melakukan apa yang Mbak Tias omongkan barusan itu sejak kapan? Ya insya Allah habis dari sini saya langsung menerapkan sih. Oke, sampai kapan? Sampai kapan ya bingung. Gimana kalau misalnya 1 bulan Mbak Tias? Kan kalau 1 bulan itu saya rasa ya waktunya nggak lama banget, nggak terlalu deket gitu loh, nggak terlalu pendek, jadinya cukup gimana? Iya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Iya. Ya, oke. Mbak Tias melakukan kayak penjadwalan waktu tadi agar Mbak Tias bisa mengerjakan tugas dengan baik, dengan nyaman, itu sejak hari ini sampai 1 bulan ke depannya. Oke. Sekarang saya ingin menanyakan gimana perasaan Mbak Tias. Yang skalanya tak 1 seperti tadi Mbak Tias sudah merasakan nyaman banget. Yang terus skala 10 itu Kak Mbak Tias merasakan cemas, gugup, mual-mual. Sekarang ada di posisi berapa? Kayaknya sih sudah 6 sih. Oke, berarti Mbak Tias di sini setelah melakukan proses sama ibu itu tadi, Mbak Tias mengalami penurunan rasa kecemasan ya. Oke, sudah baik sekali Mbak Tias. Dalam proses kali ini Mbak Tias sudah menemukan solusi untuk diri Mbak Tias sendiri. Di sini saya ingin merangkum dulu apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang awalnya Mbak Tias ini merasakan kecemasan sekali karena ya Mbak Tias lagi di semester 5 lagi lagi padat-padatnya, terus Mbak Tias ikut UKM-nya pun 2. Nah jadi Mbak Tias merasakan kegelisahan banget, kegelisahannya berada di angka 9. Setelah melakukan proses dengan ibu, Mbak Tias sudah berada di skala 6 dan Mbak Tias sudah bisa menjadwalkan diri Mbak Tias sendiri, sudah bisa menemukan solusi untuk diri Mbak Tias sendiri. Oke?
Di dalam proses konseling ini itu nggak bisa hanya satu kali ketemu gitu loh Mbak Tias. Jadi nanti kita akan melakukan ketemu lagi untuk mengevaluasi apakah Mbak Tias ini sudah sudah melakukan apa yang Mbak Tias bicarakan tadi. Nah, ketemunya ini kan tadi Mbak Tias bilang 1 bulan kan untuk melakukan apa yang diomongkan Mbak Tias tadi 1 bulan. Nah, setiap minggu itu kita akan bertemu untuk mengevaluasi apakah benar Mbak Tias ini mengarah kepada yang sudah Mbak Tias ambil solusi tadi atau tetap aja Mbak Tias kayak gini gitu. Kalau apa kan kalau kita ketemu lagi. Iya, jadi nanti saya itu aja gitu ya. Iya, untuk Bapak. janjinya ini. Iya, kita bertemu kayak kita menjadwalkan waktunya itu melalui WhatsApp saja. Karena udah punya kan nomornya itu kan ya. Iya. Oke. Dalam proses kali ini saya rasa sudah cukup ya Mbak Tias ya. Kita sudahi dulu proses konseling kali ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Kita akan berjumpa di minggu depan. Oke? Iya, baik. Terima kasih juga ya Bu udah bantu saya gitu Bu untuk menyelesaikan permasalahan saya. Sehingga kecemasan saya itu ya agak menurun gitu. Sama-sama Mbak Tadinya Tias. itu saya itu berbicara semangat. Saya itu misalnya nggak tahu Bu harus kayak gimana. Misalkan saya itu tertuntut UKM, saya juga tertuntut tugas-tugas gitu. Sekarang sudah mulai agak tenangan Iya, ya. terus udah agak plong gitu loh Bu. Kalau gitu saya mau pamit dulu Bu. Saya mau main sama Bu. Ya, hati-hati loh ya Iya. kalau pamit. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mbak Tias. Iya.